Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha mastata'tum fis sirri wal 'alan. Ittiba'an li amrillahi subhanahu wa ta'ala fi Qur'an haitsu qala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Barangkali pernah terfikir di benak kita tentang nasib orang-orang tertentu di akhirat yang sepertinya tidak mudah untuk ditentukan apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Ambil contoh misalnya kasus seperti suku-suku primitif. Suku-suku yang jangankan mengenal Islam, mengenal cara berpakaian lengkap saja tidak tahu. Mereka dihitung sebagai kelompok masyarakat yang terbelakang, tidak mengerti peradaban dan tidak kenal agama. Tapi mereka manusia. Mereka hidup. Mereka punya akal. Mereka punya hati, punya nafsu seksual, punya keinginan mengumpulkan harta. Pengen berkeluarga, pengen punya anak, bahagia memiliki yang seperti dimiliki oleh orang-orang di perkotaan. Suku-suku primitif semacam ini, misalnya seperti suku Amazon yang ada di pedalaman Amerika Serikat, atau beberapa suku primitif di Irian Jaya atau di Afrika. Ini sebenarnya di akhirat seperti apa nasibnya? Termasuk pertanyaan penting, dan itu dibahas oleh Islam. Apakah mereka masuk surga? Ataukah masuk neraka? Ataukah tidak ditempatkan di mana-mana? Ataukah bagaimana? Termasuk yang semisal dengan mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan idiot. Orang idiot tidak mungkin bisa memahami sebuah seruan dakwah agama. Tidak bisa dia. Dia hidup, tapi akalnya nggak berfungsi dengan baik. Seperti apakah nasib orang ini? Sangat tidak adil kalau dia diciptakan dalam keadaan idiot, di akhirat tiba-tiba masuk neraka. Dan menjadi pertanyaan juga, kalau dia dilahirkan dalam keadaan idiot, di akhirat langsung masuk surga, lalu mengapa dia ada? Termasuk juga orang gila. Bagaimana jika orang itu saat masa kecil sehat walafiat, akalnya, begitu masuk usia dewasa, gila sampai dia mati. Termasuk juga orang pikun, yang selama dia hidup sampai dewasa tidak pernah mengenal seruan agama. Begitu seruan agama Islam ini masuk, dia sudah dalam keadaan pikun, tidak pernah bisa mengerti ucapan orang. Seperti apakah nasib orang-orang ini? Ternyata jawabannya sangat menarik. Ada dalam hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan hadisnya dan akan kita kupas pada khutbah Jumat kali ini. Imam Ahmad meriwayatkan Anil Aswad ibn Sari' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yaumal qiyamah rajulun asam la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaq wa rajulun harim wa rajulun mata fi fatratin fa ammal asam fayaqulu rabbi qad ja'a al-islam wa ma asma'u syai'an wa ammal ahmaq fayaqul rabbi laqad ja'a al-islam was-sibyanu yahdhifuni bil ba'ri wa ammal harim fayaqul rabbi laqad ja'a al-islam wa ma aqilu syai'an
Wa ammal ladzi mata fil fatrah fayaqulu rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawasiqahum la yuti'unnahu fayursilu ilaihim anidkhulun nar qala fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wassalama. Artinya sebagai berikut. Dari Al-Aswad Ibnu Sari' bahwasanya Nabiullah SAW bersabda, ada 4 jenis orang di hari kiamat nanti. Yang pertama, orang tuli yang tidak mendengar apapun. Yang kedua, orang idiot. Yang ketiga, orang pikun. Yang keempat, orang yang mati di masa fatrah. Mati di masa fatrah itu mati dalam keadaan tidak ada utusan Allah yang mendakwai dia. Adapun orang idiot, maka dia berkata, wahai Tuhanku. Adapun orang tuli, dia berkata, wahai Tuhanku, telah datang Islam, tapi aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Orang idiot berkata, wahai Tuhanku, Islam telah datang, sementara anak-anak melempariku dengan kotoran. Orang pikun berkata, wahai Tuhanku, telah datang Islam, hanya saja aku tidak bisa memahami sama sekali. Orang di masa fatrah mengatakan, wahai Tuhanku, tidak ada utusanmu yang mendatangiku. Lalu Allah mengambil perjanjian dengan mereka agar mereka benar-benar taat kepadanya. Lantas Allah mengutus malaikatnya untuk mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah mereka memasuki api tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis, di antaranya Imam Ahmad, juga Al-Baihaqi, Ibnu Katsir dan lain-lain. Sekarang kita bahas apa maknanya hadis ini, karena hadis itu ketika dibaca terjemahnya saja belum tentu langsung bisa difahami. Perlu syarah, perlu penjelasan. Apa makna hadis ini? Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan bahwa di akhirat nanti itu akan ada 4 golongan manusia yang akan membela diri di hadapan Allah pada saat dihisab. Jadi 4 golongan ini akan ketika dihisab oleh Allah, mereka akan melakukan pembelaan diri, mungkin seperti eksepsi kalau di sistem pengadilan manusia. Mereka adalah orang tuli, orang pikun, orang idiot, dan ahlul fatrah. Orang tuli ketika dihisab dan hendak dimasukkan ke dalam neraka menolak. Alasannya, orang tuli tidak pernah mendengar dakwah Islam sehingga tidak bisa mengimaninya. Ini alasan orang tuli. Berarti waktu itu ketika Islam datang, orang tuli tidak pernah mendengar Islam yang mendatanginya untuk didakwahkan kepadanya. Orang pikun itu juga menolak untuk dimasukkan neraka karena mengaku tidak bisa memeluk Islam karena pada saat Islam datang dia sudah pikun. Sementara pada saat dia masih sehat walafiat, belum ada orang yang mendakwahinya. Belum ada utusan Allah atau para dai yang mendakwahinya untuk masuk Islam. Orang idiot juga menolak dimasukkan ke dalam neraka karena pada saat hidup di dunia mereka hidup dalam keadaan tolol, akalnya tidak berfungsi, tidak bisa menimbang baik dan buruk, bahkan dihinakan manusia. Sampai-sampai anak kecil yang menemuinya melemparinya dengan kotoran. Ini gambaran dihinakan di dunia, tidak dihargai. Biasanya orang idiot itu di dunia memang begitu, dibuat main-main, dia kalau nggak ada keluarga yang menjaganya, dihinakan, dibuat main-main. Ahlul fatrah, yakni orang yang hidup sementara tidak ada utusan Allah yang mendakwai dia. Biasanya para ulama menjelaskan contohnya adalah orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Itu kebanyakan ahlul fatrah, yakni mereka tidak sempat mendapatkan dakwah para utusan Allah itu. Ahlul fatrah juga menolak dimasukkan neraka karena alasannya tidak ada satupun utusan Allah yang mendakwakan Islam kepadanya. Setelah mereka menyampaikan hujah dan alasannya masing-masing, maka Allah menerima semua alasan mereka. Lalu Allah membuat perjanjian dengan 4 macam orang ini.
Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah Allah meminta mereka agar taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan harus taat. Apapun yang diperintahkan wajib taat. Maka mereka pun siap berjanji untuk taat kepada Allah apapun yang diperintahkan. Nah, disinilah, di titik inilah maka Allah mulai menguji mereka agar diketahui apakah nasib mereka itu layak masuk ke surga ataukah ke neraka. Setelah mereka siap, maka tiba-tiba Allah memberikan perintah yang sangat mengejutkan. Apa perintahnya? Allah memerintahkan mereka semua masuklah ke dalam neraka. Ini bukan perintah untuk menghukum, bukan. Perintah untuk menguji. Kata Nabi Muhammad di ujung hadis beliau mengatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salaman." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya mereka memasuki neraka itu, maksudnya menaati perintah Allah itu, pasti api neraka itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka seperti dinginnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka mendapatkan perintah ini tentu saja terkejut mereka. Terkejut, kok perintahnya seperti ini? Gak menyangka disuruh masuk ke neraka. Sementara neraka ngerinya sedemikian itu. Panasnya neraka itu, Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun maka warnanya berubah menjadi merah. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun warnanya berubah menjadi putih. Setelah itu dinyalakan lagi selama 1000 tahun maka nyalanya berubah menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Yang seandainya satu jarum neraka itu diambil apinya, diletakkan di atas ujung gunung, niscaya akan meledak hancur lebur gunung itu. Demikian panasnya api neraka, betapa ngerinya. Itu dari sisi panasnya. Dari sisi dalamnya juga lebih ngeri, sangat ngeri. Nabi mengatakan, neraka itu andaikan dari ujung neraka itu dijatuhkan sebuah batu, maka batu itu akan melayang-layang dan baru ketika sudah mencapai 70 tahun baru sampai dasarnya neraka. Bisa kita bayangkan, masuk neraka aja susahnya seperti itu, apalagi keluarnya. Untuk masuk sampai dasarnya perlu 70 tahun, bagaimana dengan keluarnya? Ngeri sekali tentu saja ketika disuruh masuk ke sana, kaget luar biasa mereka. Tapi justru disinilah tampak siapa yang dalam hatinya itu memang karakternya adalah taat pada Allah dan sifat dasarnya membangkang itu siapa? Akan kelihatan. Yang sifat dasarnya taat langsung masuk ke neraka. Yang sifat dasarnya memang membangkang pasti akan menolak dan melanggar perjanjian yang sudah dilakukan dengan Allah tadi. Disinilah cara Allah menentukan mereka itu apakah di akhirat masuk surga atau masuk neraka. Jadi bisa kita simpulkan, orang-orang yang kehidupannya seperti suku-suku primitif itu, mereka seluruh perbuatannya di dunia itu tidak dihitung oleh Allah. Berbuat jahat tidak dihitung, berbuat baik juga tidak dihitung. Kenapa? Karena risalah Islam tidak sampai kepada mereka. Mereka sama seperti hewan-hewan, tidak ada bedanya. Yang ditanya oleh Allah adalah para dai, para ulama, para ustadz yang tidak mendakwahi mereka. Itu yang berdosa bisa jadi ketika tidak mendakwahi mereka. Tapi yang tidak didakwahi itu dan tidak bisa memeluk Islam tidak berdosa. Mereka baru ditentukan nasibnya adalah di akhirat dengan ujian pada saat penghisapan ini. Ya. Ini kesimpulan utama dari hadis yang saya bacakan tadi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Nasiruddin Al-Albani. Syuaib Al-Arnaud menghasankannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah karena memiliki sejumlah syawahid atau hadis-hadis yang menguatkan satu sama lain. Jadi di akhirat ini ada ujian. Khusus untuk orang-orang tertentu. Ada ujian. Kalau orang hidupnya normal di dunia diuji dengan dakwah Islam seperti biasa. Orang-orang Nasrani, Yahudi sampai hari itu diuji juga dengan umat Islam. Orang Nasrani, Yahudi dan orang yang tidak memeluk Islam oleh Allah akan ditanya. Setiap hari mereka mendengar azan 5 kali yang berisi kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah mereka mau berpikir apa tidak?
Ketika mereka nggak mau memikirkan itu bisa menjadi hujah Allah untuk membuat mereka menjadi disiksa di akhirat nanti. Ketika ada orang Islam sudah mendakwai masuk Islam dan menolak karena hawa nafsunya, itu juga sudah menjadi hujah Allah membuat mereka untuk masuk ke dalam neraka. Ini kaidah yang sangat penting yang bisa kita terapkan pada banyak kasus, termasuk bisa jadi orang-orang yang hidup yang sangat jauh meskipun seperti normal kemampuannya semacam seperti kita, tetapi dakwah Islam sama sekali tidak pernah nyampai kepadanya. Seandainya di kutub utara atau kutub selatan ada pemukiman manusia yang nggak pernah sampai dakwah Islam kepadanya, maka berarti hukumnya statusnya sama seperti 4 golongan yang ada dalam hadis ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minhu tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara pelajaran penting dari hadis yang semacam ini adalah bahwa agama itu esensinya adalah ketaatan. Agama itu esensinya adalah ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kalau sudah jelas perintah Allah, wajib dilakukan. Tidak perlu bertanya alasannya apa. Agama tidak boleh diubah menjadi keyakinan yang harus mengikuti kaidah-kaidah rasionalisme. Karena agama bukan seperti itu. Agama Islam untuk masuk ke dalamnya perlu rasio. Harus memakai akal, tetapi bukan rasionalisme. Tidak berubah menjadi rasionalisme, tetapi mengambil rasionalitas. Orang percaya pada Allah harus berpikir. Membuktikan Allah itu ada harus melalui proses berpikir. Orang percaya bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, wajib berpikir, tidak boleh ikut-ikutan. Tapi begitu sudah masuk Islam dan dia menerima ajaran-ajaran Islam, maka wajib dilaksanakan dengan penuh ketaatan tanpa bertanya mengapa. Lihatlah malaikat yang diperintahkan Allah untuk sujud pada Adam. Ketika mereka disuruh sujud, langsung menaati karena sudah jelas itu perintah Allah. Ketika ada yang menanyakan alasannya apa, mengapa ya Allah? Bukankah dia dari tanah, aku diciptakan dari api? Ketika iblis mengatakan semacam itu, Allah murka maka dilaknat dia. Itu bahayanya. Agama adalah ketaatan. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Menurut akal tidak rasional, sama sekali nggak rasional. Apa alasannya anak yang baik-baik nggak salah apa-apa kemudian disuruh nyembelih? Nggak ada alasan, nggak bisa dirasionalisasi. Tetapi yang namanya seorang Nabi Ibrahim kita sudah yakin itu perintah Allah, dilaksanakan tanpa perlu tahu alasannya seperti apa. Ternyata memang Allah bermaksud untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Apakah benar cintanya pada Allah melebihi cintanya kepada kepada anaknya sendiri. Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di Mekah atas dasar perintah Allah, Nabi Ibrahim juga tidak bertanya untuk apa ya Allah, nggak bertanya, dilaksanakan sudah. Dan ketika Hajar ditinggal semacam itu dan tahu itu perintah Allah juga taat. Coba ini kalau kita pakai rasionalisasi, andaikan semua dirasionalkan, maka bisa jadi Hajar berpikir ini suami yang tidak bertanggung jawab, ninggal istrinya, tidak jelas dititipkan pada siapa, nggak dikasih bekal, seperti itu. Ini pelajaran penting dalam hal agama. Oleh karena itu melaksanakan perintah agama, kalau sudah jelas perintah Allah, dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Karena agama itu esensinya menguji ketaatan. Kenapa sholat 5 waktu nggak usah tanya kenapa 5? Itu perintah Allah. Kenapa Allah mengharamkan babi, menghalalkan sapi? Itu perintah Allah, nggak usah dirasionalisasi. Kenapa Allah membolehkan? Kenapa Allah memerintahkan untuk membunuh? Kenapa Allah memerintahkan untuk membunuh orang lain dengan hukum qisas? Maka dilaksanakan perintah itu tanpa perlu dirasionalisasi.
Nah, zaman ini adalah zaman rasionalisme barat yang kadang-kadang ketika pengaruhnya luar biasa besar pada orang-orang Islam, sampai semua ajaran Islam inginnya semua dirasionalisasikan. Ini berbahaya, bisa menghancurkan agama dan merusak esensi ketaatan dalam urusan agama. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah Jumat kali ini dengan berdoa, mendoakan kaum muslimin, mendoakan kita semua agar Allah mengampuni dosa kita, merahmati seluruh urusan umat Islam dan membantu semua urusan-urusan kita. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن taswiyata fusuh min tamamis shalah. Mari dirapatkan, diluruskan barisan. Yang membawa HP mohon dinonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
وما هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله